kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Kita akan menyerah, kita akan pernah menyerah dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan.
juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Tuhan mengurapi kami. Tuhan sentuh kami melalui firman-Mu sore hari ini. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk diteguhkan kuat. Bersama dalam hati kami siap untuk menyampaikan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pakai aku secara pribadi, sembunyikan aku di belakang salib itu. Kuasa datang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya dikasih waktu 1 jam. Oke. Kita tidak perlu perpanjang lagi. Semua sudah tahu nama saya. Kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang yang kuduskan dan dikasihinya dengan berbuat belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembutan, dan kesabaran. Saya bacakan sekali lagi. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, firman Tuhan ini perikopnya di situ berbicara tentang manusia baru. Saudara, siapa di sini yang menyatakan bahwa dia manusia baru? Oke. Tema saya sore hari ini singkat aja, damai sejahtera. Tanggal 25 kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Semua orang saat ini sudah kehilangan yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera itu sudah hilang dari orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai anak-anak Tuhan, yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Damai sejahtera itu sudah tidak ada lagi. Walaupun kalau kita lihat secara kasat mata ada damai sejahtera, tapi sebenarnya nggak ada. Kosong. Menyambut Natal hari Rabu, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan dia sebagai bait ajaib, penasehat, raja damai. Apa lagi? Bapa yang kekal, apa lagi? Yap. Dan masih banyak lagi. Kita yang hadir sore hari ini, yang Allah minta dari saya dan saudara adalah, sudah ada belum damai sejahtera dalam hati saya dan saudara untuk menyambut sang damai sejahtera itu? Sudah ada belum? Jangan sampai kita seperti orang-orang di luar sana yang kelihatannya ada damai, tetapi
sebenarnya tidak ada. Banyak orang lagi mencari siapa sebenarnya sang damai sejahtera itu. Banyak toko yang judulnya atau nama tokonya damai. Adakah dia jual damai sejahtera? Tidak ada. Damai sejahtera itu ada di dalam Tuhan satu-satunya. Ada 4 poin yang akan kita pelajari sore hari ini. Saya tidak akan lama. Yang pertama, damai sejahtera itu cuma ada di dalam Kristus. Siapa di sini menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus? Kalau saya dan saudara menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, berarti ada damai dan damai sejahtera dalam hidup saya dan saudara. Apapun masalahmu, setiap saya dan saudara punya tekanan, punya persoalan, punya beban hidup, punya pergumulan masing-masing, punya masalah masing-masing. Akan kelihatan ketika orang itu mengalami masalah, tantangan, hambatan, akan kelihatan dia ada damai atau tidak. Ketika masalah itu datang, hilang. Karena apa? Dia jauh dari Kristus, saudara. Damai sejahtera itu cuma ada di dalam Kristus. Yang kedua, damai sejahtera itu hanya punya Kristus. Di luar Kristus tidak ada damai sejahtera. Yang pertama, damai sejahtera itu di dalam Kristus. Yang kedua, damai sejahtera itu hanya di dalam Kristus. Kita mau cari di mana lagi, saudara? Dari 1 Januari sampai hari ini, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta-pendeta, banyak penginjil-penginjil yang sudah menyatakan itu buat saya dan saudara. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam Yohanes, kalau saya dan saudara diibaratkan seperti pohon. Pohon kalau tidak bersih, rantingnya itu diapain? Dipotong, saudara. Yang sudah berbuah saja dibersihkan lagi supaya apa? Hanya punya Kristus satu-satunya. Tempatkan Kristus dalam hati saya dan saudara, maka damai sejahtera itu akan kita rasakan. Yang ketiga, damai sejahtera itu cuma satu-satunya di dalam Tuhan. Tidak ada di luar Tuhan yang memberikan damai sejahtera buat saya dan saudara. Toko damai segede apapun dan selengkap apapun barang-barang yang dipajang di etalase tidak mampu memberikan saya dan saudara damai sejahtera itu. Di kampung saya itu ada satu toko namanya toko damai. Sampingnya itu toko bahagia. Jadi bersebelahan, saudara. Tapi ketika kita masuk dengan damai, keluar tidak damai. Kenapa? Ya kalau belanjanya sedikit sih masih mending, kalau banyak boncos. Tapi bukan itu maksud saya. Damai sejahtera itu kalau saya dan Bapak Ibu mau dapatkan, mau terima damai sejahtera itu cuma satu-satunya di dalam Tuhan. Bawa hidup saya dan saudara di dalam Tuhan, maka kita akan menerima damai sejahtera itu. Banyak orang di luar sana sudah menjauh dari Tuhan, saudara. Banyak orang-orang di luar sana sudah meninggalkan Tuhan karena ada 3 hal. Kedudukan, cinta atau perempuan, harta. Dia rela kehilangan damai sejahtera itu untuk 3 hal ini. Yang terakhir adalah damai sejahtera itu kembali sama Tuhan. Saudara mau lari kemanapun, akan kembali sama pemilik pokok damai sejahtera itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya cuma membagikan 4 hal ini, saudara. Saya mau tutup firman Tuhan ini
kesaksian saya. Mungkin dari sebagian rekan-rekan tahu, saya punya pergumulan yang lumayan panjang. Kurang lebih 7 bulan saya mendoakan ini, saudara. Saya minta tanda dari Tuhan, saudara. Apa yang harus saya lakukan? Ketika tanggal 2 dan tanggal 3 kita retret di puncak, semua lagi bergembira bersama-sama. Saya lagi selonjoran di kursi malas. Saya kayak tertampar, kayak jatuh dari pohon. Kebetulan ibu gembala yang waktu itu nyanyi. Ketika saya baca, itu tanda pertama yang saya terima, saudara. Yang saya lakukan adalah saya turun, saya tarik. Saya panggil ibu gembala, Jadi saya panggil beliau. Saya cuma tunjukin begini, Dah. Itu tanda pertama untuk menguatkan pergumulan saya selama 7 bulan. Tanggal hari Kamisnya, kebetulan Natal di gereja saya tanggal 8, saudara. Hari Kamisnya itu kami jinak, saudara. Nggak enak banget dikacangin, saudara. Wah, itu pengen nangis, pengen berontak, pengen teriak, pengen semua. Saya cuma doain ibu gembala, gini. Ibu gembala ngerti saya. Ini. Lalu sudah ada lagi. Tanggal 8 adalah puncaknya. Ketika teman-teman dari sini ke gereja, itu satu pukulan telak banget bagi saya. Makanya saya cuma bilang di ibu gembala gini, Mas, saya nggak masuk ya. Pada sebenarnya saya menghindar dari teman-teman karena saya merasa malu dan kecewa sekali. Tanggal 8 itu puncak. Saya jujur aja, kalau saya lagi dalam keadaan tertekan, saya cuma WA ibu gembala. Saya belajar dari beliau begini, siapapun yang buat satu hal yang tidak enak bagi beliau cuma ngambil jalur langit. Saya ingat kalimat itu. Saya ketika masuk pertama, saya flashback sebentar. Ketika masuk pertama, saya ngomong sama beliau, Ma, saya mau jadi pencuri. Apapun yang Tuhan kasih di mana, saya mau rebut itu. Saya mau pencuri itu. Itu yang saya lakukan. Jadi ketika saya merasa sudah tidak dianggap, merasa sudah gak dihargai, saya cuma ingat perkataan beliau, Ani, saya pernah ada di posisi itu dan saya cuma ambil jalur langit. Singkat cerita, saya hubungi beliau hari Selasa pulang kerja, saya udah gak tahan. Saya datang, saya bilang, Mas, saya pulang kerja, saya ke rumah. Saya bawa sampah saya, duduk berdua, pop, selesai. Jadi saya punya sampah yang saya pendam. Saya bawa ke beliau. Kan kalau kita curhat, gak mungkin kita datang langsung doa dong. Pasti ada sebab akibat dulu. Saya ngomong semua. Saya minta semua, saudara. Hari Selasa selesai doa, kami pujian penyembahan. Selesai doa,
Satu kalimat yang bikin saya kaget. Ibu Gembala bilang gini, ayo firman Tuhan hari ini. Saya pikir cuma bercanda awalnya, saudara. Jadi saya enggak, masih makan, mau pulang. Saya masih lagi, nah ini seriusan ini tanggal 22. Iya, saya lagi persiapan untuk tanggal 24. Saudara, saya pulang karena sudah capek. Saya berdua tidur. Biasa kalau pulang sampai saya konfirmasi saya sudah sampai. Jadi kan beliau juga tahu bahwa oh iya dia sudah sampai. Saya konfirmasi, saya doa, saya tidur. Saudara, selama saya bergumul, saya harus menentukan pilihan, saudara. Hari Rabu pagi ketika saya ujian penyembahan selesai, saya WA beliau, pagi mah, saya masih ingat, pagi mah main beta, cuma 3 kalimat itu doang. Saudara, damai sejahtera yang hilang dalam hidup saya, damai sejahtera yang orang mungkin lihat, oh iya, hello kereta ya dan sebagainya, Tuhan singkapkan buat saya. Saya langsung mandi. Beliau tanya, bagaimana non? Saya sampai bengkel, saya telepon. Saya telepon beliau sampai bengkel. Saudara tahu ketika saya ngomong apa yang beliau lakukan? Ketawain saya. Saya bingung dong. Kenapa ketawa ya? Udah, saya diam. Saya cerita semua. Mam ini. Dalam pengiringan saya sama Tuhan, hampir 12 tahun saya belajar di Jatinegara. 1,5 tahun saya di sini. Saya hitung, saudara. Saya hitung ketika saya duduk, saya merenungkan itu, saya tulis di catatan saya. Tanggal 18 Desember jam sekian, saya tulis dengan detail semua supaya itu jadi pegangan saya dalam pelayanan saya ke depan. Saya tulis dengan detail. Selesai saya sampaikan sama beliau. Beliau cuma ketawa. Dan ketawanya beliau itu renyah banget. Renyah di kupingnya. Tapi ketika beliau tertawa itu menguatkan saya. Tanda-tanda yang saya minta dari Tuhan jawab buat saya tanggal 18 Desember kemarin. Terima kasih buat dukungan teman-teman, bahwa hidup ini adalah pilihan. Hidup ini pilihan, saudara. Pilihan ada di tangan saya dan saudara. Mau maju atau mau mundur. Kalau mau mundur, ya sudah, orang bilang aman tuh. Kalau mau maju, ayo kita maju sama-sama dengan Tuhan. Saudara, Kak Juan tahu pergumulan saya, Ibu Gembala apalagi. Anda masuknya terlambat. Kak Nana tahu, Kak Puji tahu, bahkan kajian mereka juga tahu. Sampai kajian cuma kalau bisa cepat-cepat. Tapi
saya belajar untuk, karena beliau bilang gini, belajar untuk memperbesar kapasitas hati, belajar untuk rendah hati dan taat. Saya belajar itu saudara, karena biar bagaimanapun saya punya tugas tanggung jawab juga. Dan 100% saya cuma menyatakan begini, oke, Unlimited Bougainville, let's go, kita di 2022. Banyak hal yang Tuhan singkapkan buat saya, sampai saya bingung mau ngomongnya dari mana. Saya cuma bisa menyimpulkan seperti itu. Cukup saya dengan Tuhan saja yang tahu, dan sudah terkonfirmasi sama dia di depan. Jadi saya cuma bilang, oke Tuhan, saya belajar taat saudara. Saya belajar taat. Hari Minggu kemarin, ini konfirmasi yang ketiga yang itu, aduh, benar-benar saudara. Kami ke Kelapa Gading, Ibu Gembala ya. Ini ke Kelapa Gading. Oke, biasanya saya gitu kan. Oke. Dan beliau sudah nginap. Saya nggak pernah iya atau tidak, enggak. Begitu beliau suruh nginap, itu cuma ini. Sabtu datang, nginap ya, pagi mau ke Kelapa Gading. Saudara, saya diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada dua saudara. Lembah Kekelaman dan lembah Bakan. Saya berada di dua lembah itu saudara, bukan salah satu aja. Di dua itu. Ketika firman Tuhan disampaikan, saya cuma diam aja. Saya cuma berdoa, capek juga ya dalam lembah Kekelaman, lembah Baka ini. Dan Tuhan jawab saya di tanggal 18 kemarin. Izinkan saya untuk saya mengakhiri pelayanan saya di sana dulu. 2025, oke, kita fight sama-sama. Amin. Saya tahu bahwa ini sudah waktunya buat saya pribadi. Jadi mari kita siapkan hati kita semua untuk sambut damai sejahtera itu pada tanggal 25 besok. Dan damai sejahtera itu kita bawa mengakhiri tahun 2024 ini. Walaupun banyak persoalan, tantangan, pergolakan, masalah, tekanan hidup, himpitan hidup yang belum semuanya dijawab sama Tuhan, tetap kita melangkah bersama Sang Damai Sejahtera supaya kita bisa melewati dan memasuki 2025 dengan kuat. Saudara, kalau yang punya pergumulan tenang aja, Tuhan jawab. Saya jamin itu. Saya 7 bulan, Tuhan jawab. Kalau saudara diizinkan untuk lewatin itu lebih dari 7 bulan, gak apa-apa. Jalani aja. Satu yang pasti, Tuhan akan jawab. Jadi sekali lagi, saya cuma mengucapkan terima kasih buat petinggi-petinggi GAD Bougainville. Memang luar biasa ya, petinggi-petinggi Bougainville ini. Dan saya menyatakan rasa syukur saya dan syukur kita semua. Kita mau angkat pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyembah sama-sama. Saya undang Bu Elsina.
Kita mau diamkan, tenangkan pikiran hati kita sampai kita fokus. Yesus, ku cintakan rahmat-Mu besar bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku kembali nyanyikan kebaikan Tuhan. Sekali lagi semua semua bangkit berdiri sama-sama katakan dalam Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu yang bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu, di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun, sampai ku kembali, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kan setia Tuhan. Sepanjang hidupku kan sangatkan nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kan setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kan sangatkan nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu turun keluar, suaramu terdengar lewati api dalam roh.